it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Halo teman-teman, kalian tahu di tangan saya ada apa? Ini merupakan multimeter yang berfungsi untuk mengukur volt, ampere, dan ohm dalam satu unit. Multimeter ini juga sering disebut dengan istilah multitester atau APO-meter yang singkatan dari ampere, volt, ohm, meter. Multimeter terdapat menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu multimeter analog yang menggunakan jarum sebagai indikasi angka ukuran arus. Dan di sebelah kiri saya ada multimeter digital yang menggunakan angka sebagai indikator ukuran arus. Kita akan menjelaskan bagian-bagian dari multimeter analog. Di sini yang pertama ada tutup multimeter analog. Tutup multimeter analog ini sering digunakan sebagai penyangga agar multimeter analog ini tetap berukuran dalam 60 derajat. Kenapa harus 60 derajat? Karena multimeter analog akan lebih presisi dalam keadaan 60 derajat. Baik, bagian pertama itu ada kontak meter, di mana dalam kontak meter ini ada skala. Untuk skala ohm itu menggunakan skala paling atas, dan untuk skala volt atau ampere itu menggunakan skala kedua. Pada ohm itu skala maksimal mencapai 2000. Untuk volt atau ampere itu maksimal 250, bisa 50 ataupun 10. Selanjutnya itu ada jarum penunjuk meteran, di mana jarum ini berfungsi agar menunjuk arus berapa yang terdeteksi. Selanjutnya ada zero adjusting. Zero adjusting ini digunakan untuk menyetarakan skala agar tidak rusak. Yang selanjutnya ada zero ohm. Zero ohm ini berfungsi sebagai penyetara skala, penyetara jarum. Apabila jarumnya lebih dari 250 atau mencapai pada titik P atau A, maka kita akan dapat mengaturnya menjadi 250 atau titik maksimalnya. Yang selanjutnya yaitu ada test LED. Di sini terdapat dua test LED, yaitu test LED positif dan test LED negatif. Di sini test LED positif berwarna merah dan test LED negatif berwarna hitam. Saklar pemilih. Ini adalah peran utama dalam multimeter analog, di mana apabila kita untuk mengukur arus DC volt, kita mengarahkannya ke DCP dengan arus maksimal yaitu 1000. Apabila untuk mengukur AC volt, tegangan AC, kita mengarahkannya ke AC volt gelombang dengan ukuran maksimal 750. Dan untuk mengukur ohm, kita mengarahkannya ke ohm di bagian sebelah kanan dan ukuran maksimal 1000. Selanjutnya, kita mengarahkannya ke DCA. DCA ini digunakan untuk mengukur arus listrik DC ampere dengan ukuran maksimal 2,5 M. Berikut ini adalah alat multimeter digital. Saya akan menyebutkan bagian-bagian pada alat multimeter digital. Yang di sini adalah probe plus untuk kutub positif. Lalu di sini adalah probe minus untuk kutub negatif atau ground. Lalu di sini adalah untuk alat ukur arus miliampere DC. Lalu di sini adalah probe untuk ukur ampere listrik AC. Lalu di sini adalah tombol power. Lalu di sini ada untuk skala kapasitansi. Di
Di sini adalah untuk skala ohm, untuk menghitung ohm. Di sini adalah untuk skala volt DC. Di sini adalah untuk skala volt AC. Dan di sini yang terakhir adalah skala untuk volt miliampere. Nah, kotak yang terdapat pada multimeter digital ini adalah kotak meter digital, atau nanti akan timbul angka digital pada layar tersebut. Sekarang kita akan mengukur AC atau arus listrik. Sebelum kita mengukur, kita harus memperhatikan angka AC-nya itu harus tertinggi dulu. Oke, kita coba di angka 750. Hasilnya itu tidak terdeteksi. Coba kita turunkan ke 250. Sebelum kita turunkan, kita harus mencabut. Dan sekarang kita coba, hasilnya terdeteksi yaitu 230. Cara menghitungnya yaitu hasil yang 230 dibagi hasil maksimal yaitu 250 dikali dengan hasil skalar yaitu 250, maka menghasilkan angka 230 volt. Berikut adalah cara mengukur resistor atau ohm. Yang kita butuhkan awal-awal adalah kita harus membutuhkan multimeter analog, lalu resistor dengan nilai ohmnya 47 ohm. Mari kita buktikan menggunakan multimeter analog. Hal yang pertama harus dilakukan adalah pindahkan skala selektor pada angka yang tertinggi pada bagian ohm ya. Setelah itu kita cek pada resistor. Di sini masih belum ditemukan nilainya. Kita turunin ke angka 100. Masih belum ditemukan. Turun lagi ke kali 10. Nah, di sini nilai ohmnya masih terlalu rendah. Kita turunin lagi ke kali 1. Nah, di sini ditemukan tepat pada 47. Berarti untuk resistor ini nilainya pas untuk 47 ohm. Gunakan basic electronic trainer dan multimeter analog sebagai alat ukur. Alat yang kita butuhkan adalah multimeter analog dan lampu sebagai hambatan sebesar 12 volt. Maka pertama yang kita harus lakukan adalah menyalakan basic electronic trainernya. Lalu setelah itu kita colokkan pada tegangan 15 volt. Dan hasil yang kita dapatkan di sini adalah 125 mA. Jika ingin diubah menjadi satuan ampere, maka yang harus kita lakukan adalah 125 dibagi oleh nilai tertinggi di sini yaitu 250, lalu dikalikan oleh 0,25 yang pada saklar tersebut. Hasil yang kita dapatkan adalah 0,125 ampere. Oke, di sini kita akan mengukur arus DC dengan menggunakan multimeter digital. Kita di sini menggunakan baterai sebagai sumber arus DC. Di sini menunjukkan masih pada angka 200 ohm. Kita atur ke angka 1000 volt DC. Dan kita pasangkan ke baterai, dan merah sebagai kutub positif dan hitam sebagai kutub negatif. Masih menunjukkan angka 0, kita turunkan ke angka 200 volt DC. Kita coba, dan menunjukkan angka 14 volt DC. Berarti nilai dari arus baterai tersebut bernilai 14 volt DC.
Baik, selanjutnya kita akan mengukur listrik AC dengan menggunakan multimeter digital ini. Pada multimeter digital, untuk menghitung listrik AC, kita menggunakan AC pole atau pi gelombang. Di sini kita setting ke 750 sebagai setelan tertinggi. Untuk percobaan pertama, kita dapat lihat jika nilainya stabil berarti nilainya sudah dapat. Dapat kita lihat bahwa nilainya stabil yaitu 225. Berarti arus AC pada stop kontak ini bernilai 225 volt. Kita akan mengukur ohm menggunakan multimeter digital. Di sini kita mempunyai resistor berukuran 10.000 ohm. Pertama-tama kita mengarahkan skalar pada 200, pokoknya yang paling besar. Lalu kita akan tes. Di sini kita belum menemukan hasil yang tepat. Mari kita turunkan skalar ke rendah di 20.000. Di sini kita mendapatkan hasil 9,90 yang mendekati dengan 10.000 ohm. Maka di sini dinyatakan tepat. Baik, di sini kita selanjutnya akan melakukan pengukuran listrik DC ampere menggunakan multimeter digital. Di sini kita menggunakan 12 volt lampu sebagai hambatan dan menggunakan 15 volt sebagai tegangan. Langsung saja kita aktifkan dulu multimeter digitalnya ke arah tertinggi pada listrik DCA yaitu 20 mikro. Di sini kita aktifkan dulu. Langsung saja positif ke 15 volt dan ini langsung diarahkan ke ground. Dilihat bahwa nilainya adalah 10 miliampere atau dapat kita bagi menjadi 0,1 ampere.